Kediri adalah sebuah cerita tentang kemakmuran yang dibangun dari pedalaman Jawa. Mendapat julukan sebagai harta karun Jawa, sebuah julukan yang berkembang dari kekaguman akan peran historis dan strategis pada sebuah kawasan yang begitu penting di Pulau Jawa. Kediri mendapatkan berkah alam yang luar biasa, dikelilingi oleh gunung berapi dan sungai berantas, menjadikannya sebagai kawasan subur dan sumber keberlimpahan pangan di Jawa. Tak heran bila telah dikenal memiliki posisi penting bahkan sejak masa prakolonial, menjadi pusat kekuasaan politik besar di Jawa melalui Kerajaan Kediri. Kesuburan kawasan ini adalah modal utama. Ketika pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa, Kediri menjadi sentra perkebunan kolonial penting di wilayah Jawa. Awal industrialisasi Kediri ditandai dengan berdirinya 11 pabrik gula, disusul dengan areal perkebunan besar untuk komoditas seperti kopi, karet, kakao, tebu, kayu manis, indigo, dan ketela. Di luar itu, pertanian rakyat, padi dan palawija juga tumbuh dengan subur. Beberapa sektor perkebunan berkembang pesat, antara lain tembakau kualitas terbaik yang diakui dunia internasional, dan ketela yang diproses menjadi tapioka. Hidupnya perkebunan dan industri membuat Kediri menjadi daya tarik para pekerja yang datang dari berbagai etnis dan suku bangsa, yang pada akhirnya turut membentuk komposisi populasi masyarakat Kediri. Kemakmuran dan kemajuan yang menyertai kota Kediri menjadikan kawasan mendapat status sebagai Gemeente atau kota praja, sejajar dengan kota Surabaya dan Bandung. Sebagai sentra perkebunan kolonial yang penting di Jawa Timur, berkat produksi komoditas perkebunan yang menopang kebutuhan pasar internasional. Hal ini menjadi peletak kemandirian ekonomi Kediri. Hidupnya perekonomian menjadi daya tarik perbankan untuk membuka kantornya di wilayah ini. Lembaga perbankan swasta hadir lebih dulu menangkap peluang itu. Bank tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan kredit para pengusaha di Kediri. Perputaran transaksi keuangan dengan volume yang terus membesar dan kebutuhan akan lembaga perbankan yang lebih besar berhasil menjadi perhatian dari direksi Daya Fase Bank. Sebagai bank yang mendapatkan kewenangan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk menjadi bank komersial sekaligus sebagai bank sirkulasi. Direksi akhirnya memutuskan mendirikan DJB Agentschap Kediri pada 2 Juli 1923. Sejak itu, DJB Kediri pun berperan mengatur lalu lintas pembayaran terhadap aktivitas perdagangan, serta memberikan kredit kepada para pengusaha Eropa maupun Tionghoa. Di masa pendudukan Jepang, berbagai perubahan kebijakan dilakukan, termasuk dalam bidang ekonomi. Jepang menutup dan melikuidasi DJB dan menggantinya dengan Nangpo Kaihatsu Ginko. Sebagai bank sirkulasi Jepang di Indonesia, NKG menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah Jepang atau dikenal pula sebagai uang Nangpatsu. Bagi Kediri, masa pendudukan Jepang ini adalah masa suram bagi industri perkebunan. Sebagian besar lahan perkebunan dialihkan menjadi penanaman komoditas yang mendukung kebutuhan perang. Demikian pengalihan pabrik gula menjadi pabrik semen atau pemintalan serat pakaian. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal keberadaan Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Setelah serangkaian konflik, pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar menjadi upaya pemerintah RI menata kembali kehidupan politik maupun ekonomi Indonesia pasca perang. Pada tahun 1951, upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi, khususnya dengan memiliki sebuah bank sentral, dilakukan dengan langkah nasionalisasi. Pemerintah RI membeli 97% saham Daya Fase Bank. Dan sejak 1 Juli 1953, secara resmi berdiri Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Di periode kontemporer,
kemakmuran dari wilayah pedalaman Jawa ini terus berkembang. Perekonomian daerah ditunjang oleh pertanian dan juga sektor perkebunan untuk komoditas tebu, kopi, tembakau, dan cengkeh. Demikian pula dengan perkembangan industrinya. Prestasi Kediri salah satunya didorong oleh industri rokok kretek dengan cengkeh dan tembakau sebagai bahan terpenting. Identitas baru pun disematkan pada Kediri sebagai kota kretek dan juga sebagai kota tahu berkat bisnis kuliner yang populer di masyarakat. Iklim bisnis yang kondusif pun disertai dengan pembangunan infrastruktur yang masif sejak era Orde Baru hingga saat ini. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri adalah saksi perjalanan sejarah perekonomian wilayah Kediri dan sekitarnya. Bank Indonesia turut mengawal laju pertumbuhan ekonomi wilayah Kediri. Sebagai perwakilan bank sentral di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri hadir bersinergi dengan pemerintah maupun stakeholders dalam mendukung kebijakan dan mengawal ekonomi Kediri dari panggung pedalaman membangun kemakmuran demi Kediri yang lebih sejahtera. Selamat atas kehadiran buku berjudul Membangun Kemakmuran di Pedalaman, Bank Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Kediri. Buku ini mengantarkan pembaca menjelajahi perjuangan masyarakat Kediri dalam kompetisi mengejar mimpi kemakmuran. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage Kantor Perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya rekaman institutional memory Bank Indonesia di daerah.